akan kebuka matanya, melotot, ya, melotot. Nanti yang memandikan, lah ini kita mau memandikan kok malah dipelototin. Plester Bu, ya, plester. Matanya diplester dengan lembut, pakai dibantu dengan plester. Kedua, mulutnya juga ditutup. Kalau belum bisa ditutup mulutnya, ya kebuka terus, dibantu dengan plester. Harapannya kalau dibantu dengan plester, setelah nanti ada waktu tertentu itu plester dibuka, mulut sudah tertutup. Tapi kalau terlambat menutup mulut dengan plester, 1 jam 2 jam udah, ketika itu sakaratul maut, mulutnya terbuka, itu akan kebuka terus sampai nanti dimandikan atau dikafani. Ya, baik. Dibantu, ya, dibantu setelah mulutnya ditutup dengan plester, apa Bu? Diikat dagunya. Ini, diikat dagunya ini, ya. Tujuannya agar dagunya naik ke atas. Nah, ini. Apalagi setelah itu kakinya juga diikat. Nah, ini contohnya. Kakinya diikat. Tujuannya apa? Kadang jenazah dalam kondisi sakaratul maut kakinya menggelepar-gelepar. Ada yang begini, ada yang macam-macam. Kalau dari awal tidak diluruskan, banyak kejadian Bu. Ya, kami sendiri pernah memandikan kaki tidak bisa diluruskan. Karena ketika awal meninggal ternyata tidak langsung diikat. Jadi harus diikat Bu ini. Diikat. Ini kalau ibu jari dengan ibu jari. Kemudian apalagi tangannya juga diikat. Ini auratnya kebuka dah. Aduh, maaf. Tangannya juga diikat. Ya, kalau tangan sudah ini Bu ya, sudah maklum. Baik. Setelah semuanya diikat dengan tujuan-tujuan tertentu agar jenazah kelihatan lebih bagus, ya. Karena apa? Mohon izin, mohon maaf, kalau matanya kebuka, mulutnya kebuka, ya, kakinya ngangkang, timbulnya apa Bu? Timbul fitnah. Wah, ini orang dosanya banyak, matanya makanya melotot. Padahal waktu awal meninggal nggak cepat ditutup. Ya. Orang datang lihat, wah ini mulutnya kebuka, berarti ini orang dosanya bertumpuk. Akhirnya apa? Timbul fitnah. Kalau jenazahnya seperti ini kan kelihatan tidur, wah ini anak soleh, orangnya soleh banget. Setelah semuanya diikat, jenazah itu segera dibuka. Baju yang melekat segera dibuka. Gak bisa dibuka, digunting. Jangan dipaksa dibuka, harus pakai seperti orang sehat Bu. Ininya pakai ini, kelamaan, gak bisa. Digunting saja. Digunting. Setelah baju semuanya dibuka, tutuplah dengan penutup, ya, yang rapat. Setelah ditutup, jangan lupa perutnya itu dikasih pemberat. Jangan terlalu berat-berat. Tujuannya apa? Jenazah itu kalau kondisinya meninggalnya lama, itu perutnya kembung, ya. Ada yang bengkak. Nah, karena perutnya bengkak, nanti kalau pas dimandikan, ibu nanti kaget. Kok ada yang kentut? Padahal jenazah keluar kentutnya. Karena apa? Perutnya kembung. Jadi, wah ini rohnya masih berkeliaran. Kok ada yang kentut? Tidak, jenazah ini kalau perutnya kembung kan ada gasnya. Sementara kita harus mengeluarkan kotoran. Kadang kentut Bu, ya, jangan kaget. Jadi kasih pemberat, tujuannya agar tidak kembung. Setelah itu letakkan jenazah di atas dipan, ya. Jangan mendekati dengan lantai, karena lantai cepat lembab sehingga akan
mempercepat pembusukan. Itu hal-hal yang berkaitan dengan jenazah saat awal-awal meninggalnya si fulan. Siap? Memang sebaiknya jangan pakai kasur ya. Ya, karena kasur itu kan lembab ya. Dialasin saja, bawahnya cukup dialasi saja. Karena kalau pakai kasur itu gampang lembab, apalagi jenazah meninggal sore mau dimakamkan besok. Di atas kasur terus, nanti rembes Bu, pasti akan rembes ya. Balik yang dilapisi saja. Nanti kalau ini kasurnya akan basah, karena jenazah dalam satu malam itu ditahan akan mengeluarkan cairan ini Bu. Nah setelah itu rapi semuanya, baru silahkan mendoakan jenazah, Allahumma firlahu warhamhu dan seterusnya. Yaitu ibu-ibu rahimakumullah, ini kalau awal ya seseorang dinyatakan meninggal, apa yang harus kita lakukan itu seperti tadi, yaitu tutup matanya, ikat dagunya, tutup mulutnya, ikat kaki dan tangannya. Ya, sampai sini kira-kira ada siap ya. Ya. Tadi kan Ustaz menyampaikan ada beberapa poin yang harus diperbaiki dulu dari posisi mata, mulut dan seterusnya. Posisi kaki kebetulan kemarin ayah saya juga baru meninggal. Posisinya itu meninggal karena sakit selama dan sampai kontraktur kakinya menekuk. Pada saat meninggal kemarin pun kami keluarga anak-anaknya coba menguruskan semua. Nggak usah. Kami dari keluarga juga berusaha menguruskan kaki jenazah, tapi tidak bisa karena memang sudah pulang sudah akhirnya seperti apa adanya. Saya kita kakinya menengkuk, terus dia pun hanya sedikit agak begini. Siap. Apakah itu akan memungkinkan? Karena kan kami anak-anaknya sudah berusaha. Siap. Baik. Terima kasih Bu pertanyaannya. Izin Ibu, kalau jenazah memang tidak bisa ditekuk, ya, jangan dipaksa, tidak bisa diluruskan, jangan dipaksa untuk diluruskan. 2. Jenazah memakai gigi palsu, susah untuk dibuka gigi palsu, jangan dipaksa pakai tang, jangan, biarkan saja udah ya, ikut dengan jenazah. Boleh Bu, jangan dipaksa-paksa jenazah harus dibuka pakai tang, udah mereka sakit merasakan ini, biarkan saja. Jadi kalau memang giginya bisa dibuka ambil, nggak bisa dibuka udah biar. Seperti itu Bu, izin. Spiral itu ditanam ya Bu ya? Nggak mungkin itu berarti, nggak mungkin untuk diambil Bu ya. Ikhlaskan saja Bu spiralnya Bu. Jadi sesuatu yang masih bisa untuk diambil. Jangan dipaksa untuk diambil kalau memang tidak bisa untuk diambil. Seperti gigi palsu, apalagi itu spiral ya, dan lain-lain. Seperti itu Bu ya. Baik. Siap Ibu. Yang pemberat tadi seperti apa Pak? Ya. Baik. Jadi pemberat di sini monggo disesuaikan, tidak ada ketentuan Bu. Ya. Jadi pemberat ini fungsinya untuk menekan perut, tidak kembung. Pakai yang lain lah. Contohnya apa? Baik. Contohnya apa ya? Kalau ibu di rumah umpamanya punya balok atau bata merahnya dilapisi dulu pakai kain, pakai plastik, terus bungkus kain, boleh di sini. Nggak usah banyak-banyak, 20 jangan Bu, gepeng nanti. Siap, disesuaikan saja Bu ya. Yang kira-kira
perut ini bisa ketekan. Seperti itu Bu ya. Jadi fungsinya untuk menekan perut supaya tidak kembung. Ada lagi Bu izin sampai situ? Baik. Nah, terus tidak ada plester gitu, tutup matanya. yang bisa digunakan Bu. Nah, kalau Hansaplast nggak ada, plester nggak ada, itu lakban, nggak apa-apa. Yang penting nanti saat akan memandikan bekas lem lakban itu harus hilang. Apa ya? Nah, ini pun pakai plester ini bekasnya harus hilang. Pakai aseton atau pakai alkohol. Karena apa? Ini nanti kan akan menghalangi sampainya air ke kulit. Lem yang ada di plester ini. Nah, langsung dibuka. Kira-kira udah menutup, langsung dibuka lagi. Itu awal-awal sebelum jenazah dimandikan. Bu, jenazah ini kalau sudah meninggal kewajiban kita kan ada 4 ya. 1 dimandikan, 2 dikafani, 3 disolatkan, 4 dimakamkan yang disebut dengan fardu kifayah. Dalam diapakan Bu? Oh, nanti Bu, nanti. Nah, ini kan belum ini ya. Jadi fardu kifayah Bu ya. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Pagi hari ini khusus 2 Bu, memandikan dan mengkafani jenazah. Kalau ada yang meninggal di Dirgantara 3 ya, itu harus ada salah satu yang mengurus jenazahnya Bu. Kalau nggak ada yang ngurus berarti 1 Dirgantara 3 dosa semua. Tapi kalau sudah ada yang ngurus, yang lain nggak ikut ngurus, tidak apa-apa, namanya fardu kifayah. Baik, ibu-ibu rahimakumullah. Pertama, jenazah harus dimandikan. Jenazah dimandikan, setelah itu baru dikafan. Proses memandikan itu seperti apa? Nah, ini ada diktat, nanti bisa difotokopi ya. Nanti apa aja yang harus disiapkan, tapi biar ibu nggak terlalu ribet, ini kalau baca ini ibu akan mumet ya, ini akan mumet ya. Nanti untuk pembacaan baca di rumah boleh, tapi ringkasnya biar gampang, biar simple, nanti saya sampaikan saja biar cepat. Jenazah itu setelah dibawa ke tempat pemandian ya, itu siap dimandikan. Yang berhak memandikan paling berhak siapa Bu? Keluarga ya, keluarga. Kenapa kok keluarga? Keluarga itu kan penuh dengan kasih sayang ya. Kalau orang lain jangan tuh, apalagi orang yang dulu nggak cocok, jangan. Ntar mandiinnya digosok-gosok terus ya, sambil marah, oh dulu meninggal. Makanya keluarga, biar apa? Gosoknya penuh kasih sayang ya, nyapunya penuh kasih sayang. Nah, jangan sampai kejadian Bu, suami meninggal, istrinya tidak mau memandikan ya. Atau sebaliknya, istrinya meninggal, suaminya tidak mau mendekat ke tempat pemandian. Ada nggak Bu? Ada, banyak Bu. Padahal boleh ibu meninggal, suaminya memandikan, atau suami meninggal, ibu memandikan. Paling tidak kalau ini suami mengguyur yang terakhir lah, sudah dimandikan oleh petugas, diguyur sama suaminya untuk memandikan yang terakhir. Kalau ibu-ibu insya Allah berani Bu ya, kalau suaminya nggak panjang umur memandikan suami. Insya Allah Bu ya, insya Allah. Jangan takut Bu. Suami meninggal semaput.
Nah, dulu katanya sehidup semati lah ya. Ini udah meninggal sehidup semaput. Dimandikan Bu, dibantu oleh petugas yang lain. Pokoknya ibu tetap sebisa mungkin ikut memandikan. Ya. Baik. Jadi orang terdekat yang paling berhak dan afdal untuk memandikan. Ya. Dan apa yang harus disiapkan untuk memandikan? Seperti orang mandi pada umumnya, nggak usah ribet-ribet. Apa Bu? Ya sabun, ya sampo, ya katembat, handuk, kain, terus disiapkan apa lagi? Airnya air kamper, ya, air kamper. Apa wajib pakai kembang? Kalau ada silahkan. Kalau nggak pakai kembang boleh nggak? Boleh saja. Jadi jangan dibuat ribet, orang mau meninggal keluarga suruh nyari kembang 7 rupa. Ya Allah, ini ribet apa, ngerepotin keluarga amat. Udah nggak harus pakai kembang, pakai yang mudah-mudah saja. Air putih, air bersih, satu lagi air yang dicampur dengan kamper. Kalau ada air kembang itu kan sugesti. Padahal air dikasih kembang itu nggak wangi juga. Silahkan ibu cek. Air dicampur dengan kembang nggak wangi, bahkan merusak kemurnian air. Itu sugesti saja. Baik. Jadi airnya sudah disiapkan, ya, gayungnya sudah disiapkan, perlengkapan mandinya sudah disiapkan, jenazah siap untuk dimandikan. Ya. Tahapannya Bu, ya, tahapannya. Ya. Memandikan jenazah itu setelah kebuka semuanya, ini badannya jenazah kondisi tertutup, ya, auratnya tertutup. Ya. Pertama itu jangan langsung mandi besar, jangan. Pertama itu bersihkan najisnya dulu. Ya. Jangan langsung mandi, jangan. Belum mandi besar ini, baru mulai membersihkan najisnya dulu. Dari awal atas, matanya ada kotoran mata toh, namanya apa bahasa Jermannya, belek. Kotoran mata bersihkan, diseka pakai kapas, dibasahi, diseka. Turun ke bawah hidung, lubang hidung ada kotorannya Bu, bersihkan pakai kapas, dibasahi. Mulutnya ada kotorannya, diseka pakai kapas dengan giginya. Ya. Umumnya ini bibir kalau meninggal tuh ngopek, letek. Ya. Kalau diseka begini nanti akan bersih. Ya. Kemudian mulutnya barangkali pas mau meninggal itu muntah. Ini dibersihkan Bu. Ya, dibersihkan. Nah, membersihkannya itu cukup diseka pakai kapas. Jangan disemprot pakai air, jangan sampai air itu masuk ke dalam mulut. Samping ada telinga, bersihkan pakai katembat. Turun ke bawah zubur dan kubulnya. Ya. Zubur dan kubulnya prosesnya yang kanan menekan perut, ya. Yang kiri pegang selang dan membersihkan duburnya. Ya. Jadi kalau bisa memandikan jenazah untuk membersihkan dubur itu pakai selang airnya yang lancar. Ya. Jangan sampai kejadian Bu, ini sudah ditekan, ya, kotorannya keluar, airnya nggak lancar, ya. Sudah dah, dapat rezeki. Jadi tekan pelan, ya. Di sini airnya sudah lancar, kenceng. Dan jangan lupa Bu, ya, kita sebelum memandikan itu menggunakan alat pelindung diri. Ya. Karena jenazah itu, mohon maaf, ya,
ada yang penyakitnya menular, ada yang tidak menular. Nggak enak sama keluarga, minimal Bu pakai sarung tangan sama masker. Siapa tahu jenazah itu punya penyakit tuberkulosis, TBC, itu menular Bu, atau hepatitis, ibu nggak pakai sarung tangan, ya, nular lah itu. Atau B20 tahu Bu, HIV AIDS. Ya. Makanya kita di samping menjaga kehormatannya jenazah juga menjaga diri kita dari penyakit-penyakit yang dibawa oleh jenazah. Pakailah alat pelindung diri kita Bu, minimal tangan dan masker. Setelah dibersihkan, ya, ditekan kotorannya keluar, ya, dicek-cek Bu bekas plester. Saya kondisikan Bu jenazah di sini habis cuci darah. Habis cuci darah berarti ada apanya Bu? Ada alat yang di sini Bu. Alat yang untuk cuci darah. Nah, itu berarti di sini kan ada luka, ya, yang ditutup dengan plester. Ini plesternya dibuka, itu biasanya dijahit lagi oleh tenaga medis bekasnya. Bekas ininya, bekas plesternya itu harus bersih, harus dihilangkan dengan alkohol atau aseton. Kemudian ada lagi umpamanya jenazahnya operasi di kepala, biasanya batoknya dikeluarkan. Di sini udah ini ada bekas operasi dibuka, ya, dan batoknya nanti disertakan batok kepalanya. Ada lagi umpamanya jenazah di perutnya bekas operasi, diintip dulu. Diintip dulu, ini kira-kira kalau bekas operasinya itu dibuka bahaya enggak? Kalau masih baru banget mending diseka, yang penting basah. Bisa diintip Bu. Ini masih merah ini. Kalau dibuka bahaya, ini bisa kebuka jahitannya. Yang penting basah. Tapi kalau dilihat aman, buka ini ya, plesternya. Yang terpenting ini bekas plesternya ini basah. Jadi pertama, sebelum mandi besar dimulai, bersihkan bekas plester, bersihkan najis yang melekat di jenazah. Ya. Sampai sini ada pertanyaan Bu? Tidak ada ya Bu ya? Paham berarti Bu ya? Ada gambaran Bu ya? Silakan Bu, monggo Bu. Gimana Ibu Jin? Siap. Boleh, nanti potongan kukunya dibersihkan, diikutkan di jenazah. Nah, ada rambutnya rontok, dikumpulin, ya, dibersihkan, ikutkan ke jenazah, karena itu bagian dari jenazah. Ya. Nah, nanti disertakan. Ya. Gimana Ibu? Kalau lupa namanya juga lupa, ya nggak apa-apa kalau lupa. Tapi kalau tahu ya jangan sengaja nggak disertakan Bu. Takutnya nanti jenazahnya kok rambut saya nggak dibawa. Baik. Siap. Ya, dilihat Ibu. Kalau kukunya terlalu panjang potong. Apalagi kukunya itu ada item-itemnya, bersihkan. Perlu potong, potong. Dipotong. Baik. Itu Bu ya. 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 Baik. Kalau punya anak-anaknya laki-laki atau perempuan atau berlawanan jenis dengan kita yang meninggal, nah, itu nanti mandikannya setelah petugas memandikan. Sebagai bentuk kasih sayang seorang anak kepada orang tua,
petugas selesai memandikan, nanti guyur. Ya. Nah, jadi apa namanya? Nggak ikut ya. Karena kan sudah balik ya putra putrinya. Jadi setelah tutup, silahkan keluarga kalau mau akan memandikan baru diguyur, silahkan. Biasanya dikasih kesempatan sama petugasnya keluarga untuk memandikan. Berarti yang misalkan meninggal ibunya, anak ibunya boleh minta-minta. Boleh. Tetapi memandikannya itu nyiram saja, bukan gosok, bukan. Nyiram saja. Posisi sudah rapat seperti ini, tertutup auratnya, baru nyiram. Di luar tutup ini, di luar tutup. Jadi nggak ikut gosok-gosok. Baik. Siap. Tangan itu jenazah apa harus sedekap? Enggak juga. Kalau bisa disedekapkan, sedekapkan. Kalau nggak bisa, jangan dipaksa suruh sedekap, jangan. Jangan. Ini dipaksa-paksa. Jenazah udah lurus-lurus saja, udah nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Sampai keluar bunyi itu kretek. Wah Allah, ya Allah. Itu kalau keluarganya ngelihat, bisa masalah itu. Posisi mandi itu kepalanya mana? Siap, Bu? Posisi mandi kepalanya. Kalau posisi mandi itu sangat situasional. Kalau tempatnya bisa mengkondisikan menghadap ke kiblat, berarti posisinya itu kepala ada di utara, ya. Nah, jadi kepala di utara seperti posisi sholat. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya sesuai dengan tempat, Ibu izin. Karena kan kalau memandikan di rumah mau nyari kiblat malah ribet banget itu. Sesuaikan dengan kondisinya. Baik. Setelah jenazah sudah dibersihkan najisnya, plesternya dan lain-lain yang menempel, yang menghalangi sampainya air ke kulit, maka jenazah siap untuk dimandikan. Ya, mandi besar. Tahapannya bagaimana? Ya. Diwudukan. Kumur cuci tangan, kumur, muka diusap, ya. Tangan sampai siku-siku, rambut, ya. Telinga kanan kiri, kaki kanan kiri, baru disiram. Ya. Sunahnya ganjil, Bu. 3, 5, 7. Kalau dilihat 3 sudah cukup, ya 3 saja. Kalau belum cukup ya 5. Kalau terpaksanya 4 bagaimana? Enggak masalah. Tapi sunahnya kan ganjil. Disiram. Nah, setelah jenazah merata airnya, baru dipastikan dulu air harus merata dulu. Jangan main cepat sabun, jangan. Sabun itu kan merusak kemurnian air. Itu mau dibagikan ya? Ya. Kurang kan? Kurang. Diperbanyak ya? Buat kopi. Satu bandnya cukup. Ya ini ya? Yang ini. Baik. Jadi sampo itu merusak kemurnian air. Pastikan dulu sebelum jenazah ini disabun dan disampo, itu diratakan airnya dulu. Sama dengan di rumah Bu mandi besar, Bu. Ingat, Bu, kalau mandi besar di rumah, ibu-ibu kan sering mandi besar toh. Jangan cepet-cepet pakai sampo, jangan cepet-cepet pakai sabun sebelum airnya merata ke seluruh badan. Karena sifat air kalau sudah kena sampo dan kena sabun, kemurniannya hilang. Ya, kalau buru-buru main pakai sampo, main pakai sabun, ya. Ratakan dulu. Sama mandi jenazah juga begitu, ratakan dulu sampai rata airnya. Udah. Diulang-ulang sampai rata. Betul. Setelah rata, semuanya basah, tidak ada yang menghalangi air ke kulit, maka jenazah mulai disabun.
Mau disabun dulu silakan, disampo dulu silakan. Tidak ada ketentuan harus sampo dulu atau harus sabun dulu. Silakan. Disampo dengan pelan-pelan, disabun dengan pelan-pelan. Termasuk Bu, punggung, area punggung ini yang harus diperhatikan. Kalau kita tidak dibalik jenazahnya atau dimiringkan, maka umumnya punggung itu tidak basah. Pastikan punggungnya basah dibalik. Nah, sininya basah. Kalau dia nggak dibalik, maka punggungnya nggak basah. Setelah dimandikan, disabunnya monggo terserah mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali monggo. Ya, samponya silahkan. Dirasa itu kulit dipegang sudah keset, berarti sudah bersih. Ya, jadinya itu. Kalau dipegang sudah keset, berarti sudah bersih. Nah, dan mohon izin Bu, fungsinya tadi kita pakai sarung tangan. Ya. Ini kan ketika kita membersihkan area-area yang zubur dan kubul itu kan tidak menyentuh langsung. Ya Bu ya. Kalau nggak ada sarung tangan berarti pakai apa Bu? Ya pakai kain ini dililitkan di tangan. Intinya tangan ini jangan nyentuh langsung. Ya, area ini. Mungkin di kampung kan jarang juga ya ada handscoon, jarang ya di kampung ya. Kalau di Dirgantara 3 insya Allah. Di kampung saya mah nggak ada handscoon ya. Ya pakai kain ini dililit. Ya, baru dibersihkan. Intinya jangan sampai ini tangan menyentuh langsung ke aurat si jenazah. Setelah dipastikan jenazah ini bersih, ya, jenazah itu dibasuh ulang atau diwudukan ulang. Ya, diwudukan lagi. Ya, awal diwudukan, selesai diwudukan. Kalau diwudukannya cuma awal saja tidak masalah, karena sunnahnya memang memulai wudhu itu di anggota wudhu. Baik, setelah jenazah selesai dimandikan, maka di sisi lain itu di tim lain sudah menyiapkan tempat pengkafanan jenazah. Mengkafani jenazah itu kalau perempuan berapa Bu? 5 lapis, walaupun dalam 1 lapis tidak menutupi seluruh anggota badan jenazah. Tetapi kalau kain kafannya itu memungkinkan, itu lebih bagus. Ukuran kain kafan kan macam-macam Bu. Kebanyakan itu hanya 90 cm atau 110 cm. Tidak bisa untuk menutupi jenazah. Kalau kain kafannya lebar, itu akan lebih bagus. Tapi jarang. Nah, itu kain kafan kita siapkan untuk segera dikafankan jenazah setelah dimandikan. Ya. Kalau perempuan 5 lapis, kalau laki-laki 3 lapis. Sampai sini ada pertanyaan Bu sebelum ke pengkafanan? Ya. Kalau untuk najis kelihatan sudah bersih apa belum? Ya. Kita kan pakai handscoon ya Bu ya. Pakai handscoon ya Bu ya. Nah, kita semprot sini, kita usap-usap, harus ada feeling dalam hati kita ini kayaknya udah bersih. Belum yakin diulang lagi. Tanpa harus meraba dan membuka handscoon. Makanya kita mau ngecek dibuka handscoonnya, kita punya feeling pasti ini sekali, 2 kali, 3 kali bersih. Nah kalau kita sendiri kan kita punya feeling Bu ya, maaf ini udah bersih kayaknya. Karena padahal kita nggak ngelihat tuh ya. Baik, itu jadi feeling kira-kira sudah bersih ya. Kalau anggota yang lain mungkin bisa kita lihat dengan ujung kulit tuh.
kelihatan. Oh keset ternyata. Tapi area-area sini ya jangan buka handscreen terus dicoba cek. Baik. Setelah jenazah kita yakini sudah bersih, ganti itu penutupnya. Ya. Dengan apa? Dengan kain yang bersih. Ya, setelah dihanduk, dikeringkan pakai handuk. Cara mengeringkan jenazah pakai handuk bagaimana? Ya, yang penuh kasih sayang Bu, ditutul. Ya, ibu sama bapaknya sayangnya seperti apa sih? Dia ditutul lah. Ya, ditutul. Jangan kayak orang marah Bu ya. Andukin jenazah diusek-usek. Allah. Ditutul Bu, tutul. Ya. Pakai handuk, baru ditutup pakai kain panjang. Ibu-ibu, kalau untuk perempuan ya, ketika jenazah sudah dimandikan, ya, ini rambutnya yang panjang sudah dikeringkan, itu diapakan Bu? Dikepang. Dikepang. Ya. Kalau urusan pengkepangan ini Ibu lebih paham, saya nggak ngerti. Dikepang atau minimal diikat, jangan diurai, jangan. Rambutnya panjang ya, dipindah dari tempat memandikan, rambutnya terurai, waduh udah kelihatan serem. Jadi diikat, minimal diikat, syukur bisa dikepang. Baik, itu tentang memandikan. Saya kira tidak ada masalah Bu ya, memandikan. Siap? Ya, dikaretin. Karetnya berarti ke bawah dong? Ya nggak apa-apa ke bawah. Nggak apa-apa. Sampai sini ada pertanyaan? Siap? Ya. Siap. Jangan ada benda yang tertinggal gitu, orang tugas kita kan Siap. Ya. Tadi kan Pak Ustadz bilang biar aja kalau ada Siap. 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 Jadi dia meninggal, masih hidup berwasiat. Nanti kalau meninggal mata saya didonorkan, gitu. Bagaimana itu Bu? Hukumnya gimana Bu? Ya. Kalau itu wasiat dari jenazah disepakati oleh keluarga dan matanya itu mendatangkan manfaat bagi orang lain yang buta dan lain-lain, maka diperbolehkan. Tapi itu keluarga harus ikhlas betul-betul. Ya, itu yang lebih tahu medis lah bagaimana buka selaputnya dan lain-lain. Mungkin ya niatnya baik itu jenazah sebelum meninggal, biar nanti matanya bermanfaat untuk orang lain yang memang memerlukan selapnya. Terus bagaimana itu yang kita donorkan meninggal, ini selaputnya orang lain, apakah dia harus dilepas? Ya nggak usah. Saya dapat donor selaput mata dari si fulan. Saya meninggal, apakah selaputnya ini harus saya kembalikan? Ya nggak usah. Nggak usah, kan beliau udah ikhlas. Itu Bu ya. Baik. Ada lagi Bu? Siap. Ya. Siap. Jadi memandikan itu situasional Bu. Tidak harus di atas berangkar seperti di masjid. Tidak harus. Di kampung saya Bu pakai gedebok pisang. Bu ya. Ada yang di pangku karena saking sayangnya di pangku, kemudian yang lain memandikan.
Kalau di masjid kita kan ada berangkar. Ya. Kalau di kampung-kampung masih Bu, ada yang dipangku karena sayangnya itu tadi. Maka yang memang afdal untuk memandikan itu ya keluarga, dipangku ya sambil dimandikan. Dengan catatan Bu, memandikan jangan sambil meratapi jenazah, ya, nangis-nangis sampai berlebihan, ya, jangan. Baik, baik ya Bu ya. Jadi situasional, nggak harus pakai keranda, pakai yang ada. Baik, ada lagi Bu? Kalau tidak ada, langsung ke pengkafanan Bu ya. Untuk kafan Bu, itu perempuan tadi 5 lapis, 5 lapis. Kain panjangnya 3, terus kain gamisnya 1, kemudian pakai apa namanya, kerudung, pakai kerudung ya. 3, 4 pakai kerudung, terus pakai apa namanya, kalau bahasa ini daleman ya, pakai dalemannya dibentuk. Terus gimana kalau jenazah itu banyak lukanya di punggung, apa boleh pakai underpad? Ya boleh ya. Yap. Gimana Ibu? Dalemannya lapisan paling bawah itu ya. Pakai pampers boleh ya. Boleh pakai pampers ya. Untuk apa? Untuk menghindarkan kalau ada kotoran keluar nggak langsung kena kain kafan. Itu silakan. Tapi kalau kita yakini bahwa itu jenazah tidak akan mengeluarkan kotoran lagi, ya tidak perlu pakai pampers. Kemudian kalau jenazah itu apa namanya, keluarganya minta, Pak, Bu, ini biar jadi saksi pakai kain ihram ya. Ada nggak Bu itu? Ada. Kain ihram. Keluarga minta, katanya dulu wasiat ini besok kalau meninggal harus pakai kain ihram. Bingung lah, ini nggak pernah ngurus yang pakai kain ihram. Boleh nggak Bu? Boleh saja, tapi jangan diyakini bahwa kain ihram itu akan menolongnya. Jangan. Ya, hanya untuk alat menutup aurat. Jangan diyakini biar nanti kain ihramnya jadi saksi di makam. Udah jadi saksi lah walaupun nggak pakai kain ihram. Nah, nanti kondisi-kondisi seperti itu nanti kita biar tahu kalau keluarga minta pakai kain ihram, letaknya di mana kain ihramnya, ya. Apakah di luar atau di dalam? Nah, kita bahas di sini. Baik Bu ya, kita siapkan Bu. Pertama untuk menyiapkan ini katanya. Apunten. Ini sebetulnya kalau ini pakai paling mudah itu pakai prakteknya pakai orang betulan. Nah, karena kalau pakai ini agak enteng kan. Nah, kalau pakai orang betulan
Cuma yang mau jadi korban siapa? Ini Bu, pada umumnya Bu, izin, ini ukuran standar kebanyakan Bu. Berarti ini satu lembar ini tidak bisa menutup seluruh badan jenazah. Kecuali kalau 2 kali lipat ini lebarnya bisa. Ya. Kalau seperti ini berarti nanti posisi kita mengkafani harus zigzag, harus miring. Kita umpamanya ini ukurannya mana Bu? Pakai ukuran ini atau ukuran orang dewasa? Pertama Bu, kita siapkan potongan ini Bu, potongan yang panjangnya sepanjang jenazah ini ya. Dilebihkan Bu, bawahnya dilebihkan, lebihnya berapa diukur saja ya. 3 jengkal dari kaki, 3 jengkal atau 2 jengkal. Dilihat kalau badannya gemuk, jangan dipas-pas 2 jengkal Bu. Lihat kalau badannya gemuk berarti kan harus sisanya harus lebih banyak ya. Jadi dikondisikan, dikira-kira, atasnya juga dilebihkan. Kalau ini badannya tuh kecil ya, kita potong bawahnya lebih sedikit, atasnya lebih sedikit. Ini Bu ya. Nah. Dan kafan itu kalau bagus Bu bisa disobek Bu, kayak kertas. Tapi kalau kafannya jelek Bu, wah Allah, ini harus digunting, susah. Nah, di samping kafan ini yang mau kita pakai untuk jenazah, ambil talinya dari samping ini, samping, ambil talinya. Nah, satu kan. Ini satu. Yang kedua ini Bu. Kedua. Siap? Perempuan Ibu ya? Ya. Ini sampingnya kita ambil talinya Bu, talinya. Terus satu lagi. Ya. Ini sudah berapa Bu? 3. 3 berarti kita membuat atasan ya. Atasan jadi kain dilipat begini Bu ya. Ini untuk kepala, nanti panjangnya disesuaikan dengan panjang jenazah. Ini sudah berapa Bu sama ini? 4 Bu ya? 4. Ini untuk lubang kepalanya. Ini Bu ya. Boleh panjangnya depan belakang sama atau salah satunya. Kalau salah satunya berarti yang panjang di depan. Ya. Kita buat untuk kepalanya. Bu ya, mau dibuat lingkaran boleh ya. Ini diambil praktisnya saja Bu, biar nggak ada yang ngebuang. Nanti dilipat saja. Gitu.
Sudah 4 Bu ya, 4. Terus apa? Sarung, bawahan sarung. Sarung itu diukur. Kalau jenazah ini kayaknya ramping. Nah, diukur. Ini Bu ya. Nah, ini untuk sarung. Jadi kalau kondisi seperti ini nanti jenazahnya pakai apa Bu? Pampers saja ya. Pakai pampers. Ini sudah berapa lembar Bu? 1 2 3 4 5. Berarti sudah cukup ini. Tambah kalau mau pakai kerudung dibuatkan kerudung. Motong kerudung dibuat segitiga. Tali yang kita ambil tadi ada berapa Bu? Ada 3 Bu ya. Sementara ikatannya ada 5 ya. Ikatannya ada 5. Kalau 7 kebanyakan, 5 cukup. Kalau 3 kurang, maka ikatannya dibuat 5 saja. Ini ada 3, salah satunya kita ambil. Nah, yang satu kita ambil, ini kita potong. Ini untuk lutut ya. Ini untuk atas dan bawah. Jadi semuanya ada berapa Bu? 5 ya. Ini dada ya. Ini bawah dada. Ini lutut. Yang ini atas bawah atau pocong. Itu ya. Nah, kalau jenazah mau pakai tikar, bagaimana? Berarti kita siapkan tali 3 untuk tikar di bawah tikar. Jadi harus kita siapkan dulu. Jangan nanti ini sudah kita gelar mau pakai tikar, wah nanti geser-geser lagi. Kita siapkan berarti tali 3, kita ambil dari sini saja. Satu, dua, tiga. Baik. Ini jenazah mau pakai tikar. Berarti kita siapkan Bu dulu tali buat tikar pertama ya. Tali buat tikar 3 cukup ya. Baru di atasnya kita gelar tikarnya. Insyaallah. Nah, setelah tikar sudah digelar, apalagi Bu? Tali dulu. Nah, jangan sudah digelar kafan, talinya lupa. Kepalanya mau di mana Bu? Yang enak. Sebelah sana Bu ya. Nah, sebelah sana. Ini dada. Yang ini bawahnya dada. Yang ini buat lutut. Ini buat tali atas.
dan satu lagi buat tali bawah. Baik. Nyun sewu Pak Izin. Kita gelar Pak Izin. Nyun sewu. Terus, nah, karena kafan ini lebarnya paling ini 90 atau 1 meter, itu berarti kafannya harus zigzag. Ya. Kepalanya di sana berarti ininya, izin mencong ke sana Pak. Siap. Terus lagi. Siap. Nah, mencong sini. Siap. Satu lagi. Mencong ke sana Pak Izin. Siap. Nah, begini Bu. Zigzag. Zigzag. Jadi kakinya kan di sini. Yang satu lagi lurus. Tengah lurus. Lurus ya. Ini sarung. Sarung. Yang ini gamis kepala. Nah, karena yang panjang di depan berarti yang pendek di belakang. Di kepalanya ke sini, nanti kan tinggal dilipat ke sana. Ada gambaran Bu ya? Nah, kalau sudah seperti ini berarti siapkan apa Bu? Kapas. Kapas itu fungsinya untuk mengurangi kelembaban. Ya. Kapas dipraktekkan nggak Bu kapasnya Bu? Nanti nyedotnya ini Bu kan? Nggak apa-apa Bu. Kapas kena karpet. Nggak apa-apa nggak Bu? Takut kena karpet. Biar nggak beradul, pasiennya nyedot. Ini Bu, izin. Nah, untuk bagian kepala kita siapkan. Ya, cukuplah. Baik. Ini kalau kondisi normal, keluarga nggak minta kain ihram, ya. Kalau keluarga minta kain ihram bagaimana Bu? Iya, ada 2 kain ihram Bu ya. Kalau hanya 1 saja, itu bisa setelah dibungkus baru di paling luar. Kalau 2 bagaimana? Mintanya 2, ini harus 2. Ngotot lagi tetangga. Ya berarti salah satu harus ada yang di bawah sini, Bu. Ya, Ibu ya. Setelah lapisan pertama kain ihram, lapisan 1, 2, 3, terus yang terakhir juga kain ihram. Kan ada 2 kain ihramnya. Paham gitu nggih? Ya. Nah, angkatnya simpel saja.
Mana Bu yang dikasih kapas Bu? Kaki. Kaki dikasih kapas. Dalam? Padahal udah sahur tadi. Dalam? Yang kita kasih kapas itu biasanya yang kaki Bu. Di kaki kita kasih kapas ini, kakinya Bu ya, kakinya ini. Terus apa lagi Bu? Lututnya kita kasih kapas ini Bu ya. Terus tangannya di dadanya. Jadi ini karena ini tangannya nggak bisa diangkat, ini kapas sebetulnya di bawah tangan kapas, di atas tangan kapas. Karena ini nggak bisa langsung saja Bu. Biasanya harusnya di sini kapas, di atasnya kapas, biar nggak cepat lembab. Udah dirapikan seperti ini. Jangan lupa Bu, ini hidungnya dikasih kapas, telinganya dikasih kapas, terus anusnya juga dikasih kapas. Gak apa-apa Bu, kapasnya dibulet-buletin untuk hidung dan telinga, termasuk untuk anus. Nah, setelah itu apa Bu? Dilipat, di bawah dilipat dulu. Ini jangan dibuka, ini nutup aurat kan Bu ini. Jangan sampai jenazah ngablak, bahasa ini ya. Tutup pelan-pelan tangannya ini, pelan-pelan tutup ini siap. Nah, kalau tutupnya baru dibuka. Tuh. Ini kan ada tali Bu yang kita ikatkan di sini. Tuh. Kita rapikan di sini. Setelah itu ini yang atas kita, yang panjang. Baru mulai diikat. Kalau posisi kita itu sendiri Bu, sendiri umpamanya, itu ngikatnya dari bawah dulu, ya. Dari bawah dulu diikat. Ini pertama, ini kan lurus, yang lurus ini, yang lurus. Tuh diikat. Ini kan ada yang lebar, ada yang enggak lebar. Yang ini dulu Bu, yang tidak lebar dulu. Nih. Ini kan yang enggak lebar di mana ini? Yang ini. Langsung diikat. Nih, kalau posisinya sendiri.
Kalau ikatan bawah dan atas itu posisi talinya itu bebas. Bebas artinya bagaimana? Nggak harus di samping kanan, nggak harus samping kiri. Kalau sudah begini, mukanya ditutup. Kalau ibu-ibu tadi kan pakai apa Bu? Pakai kerudung ya Bu ya. Nah, ada yang kelupa kerudung itu. Harusnya kerudungnya di bawah, tapi nggak apa-apa. Jadi posisi kerudungnya itu di bawah kapas Bu ya. Ini. Ya. Biasanya pakai kerudung ini yang paling jago ibu-ibu ini. Saya udah cuma ngeliatin aja di rumah, oh ribet gitu. Nah, setelah itu tutup, siap untuk ditutup penuh. Ya. Pertama urut lapisan pertama, ya. Kemudian lapisan kedua, tutup semua kan, siap. Lapisan ketiga. Siap. Kemudian yang ini mana Bu? Lutut. Cari lututnya, diraba. Posisinya di sebelah mana Bu? Sebelah kiri jenazah apa kanan jenazah? Kalau ikatan yang 1, 2, 3 ya, di sebelah kiri jenazah ya. Sebelah kiri jenazah. Karena kan nanti jenazah di makam dimiringkan. Miringnya kemana? Ke kanan. Kalau talinya di bawah jenazah nanti ribet. Di makam itu nanti wah, jenazah di bawah suruh ngangkat-ngangkat lagi, buka-buka tali, mana gunting nggak bawa lagi. Sebelah kiri jenazah. Kiri jenazah sini. Ya. Nih, jangan dimatikan Bu. Lihat diraba tangannya mana. Ini di bawah tangan satu, di atas tangan satu. Jangan semuanya di sini atau di sini. Yang satu di bawah tangan, ini di bawah tangan. Udah kayak jenazah betulan ini. Nah. Dirapikan. Yang ini juga di atas tangan. Nah, cukup ya. Sampai sini ada pertanyaan Bu? Ada gambaran Bu ya? Siap. Oh betul. Tadi di atas kapas, di sini ada bahasa ininya bumbunya orang meninggal. Bumbu kan? Kayu cendana Bu, pupuk cendana, pupuk cendana. Kamper, ya kamper untuk mengurangi bau ya. Nah, jadi kamper itu ada yang di air, dicampur air, ya, diguyurkannya itu paling terakhir kalau di air. Ya. Terus yang bubuk
juga dicampur air itu di atas kapas tadi, kapas itu. Terus wangi-wanginya boleh di luar kapas. Suka-suka ada bedaknya. Nah, boleh nggak dibedakin, Bu? Ya boleh, asal tidak berlebihan ya, untuk menghilangkan biar nggak terlalu pucat gitu. Jangan berlebihan, jangan didandanin seperti non, Bu. Kalau non didandanin betul, Bu, alisnya dibentuk terus macam-macam lah, ininya dibuat lentik gitu. Nggak tahu itu apa namanya itu, macam-macam. Tapi kalau muslim cukup disapu saja, kalau ada bedanya. Nggak pakai bedah nggak masalah. Baik, Bu ya. Sampai sini ada pertanyaan, Bu ya? Berarti kalau diam berarti paham. Dan siap praktek itu. Siap. Ya. Baik. Ini kalau seperti ini berarti sudah siap untuk ditutup, Bu ya, begini kan. Ini udah disiapkan, Bu. Ini manfaatnya kalau kita menyiapkan tali di bawah tikar. Ya, kalau memang jenazahnya pakai tikar. Kalau belum disiapkan apa nggak ribet, Bu? Masukin dulu, angkat dulu, wah ribet, Bu. Baik, Ibu, kalau sudah ada gambaran, kelihatannya nggak ada kesulitan, insya Allah besok di Dirgantara 3 ya, calon-calon yang bisa memandikan jenazah bertambah, amin, Bu ya, amin, insya Allah. Jadi besok kalau ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, alamat ini bin fulana, berarti Ibu siap untuk dihubungi. Nama-namanya udah ditulis sama panitia lagi itu. Baik. Nah sekarang ini, Bu, saya buka, Bu ya. Saya buka, Ibu praktek untuk menggelar kafan dan mengikat kafan dari awal sampai akhir pakai tikar, ya, biar Ibu ada gambaran. Silahkan Ibu 2 atau 3 orang praktek, disaksikan oleh yang lain. Dalam? Boleh selagi belum dimakamkan. Boleh. Jadi kalau ada barang yang tertinggal ya, di dalam, kita udah bungkus, nggak apa-apa dibuka. Pun termasuk sudah ditutup, ada keluarga yang melihat terakhir kalinya urgent, ya, urgent, berarti kategorinya darurat, silahkan. Umumnya keluarga jauh dibuka, tapi dibuka wajahnya saja, atasnya saja, berarti ikatan paling atas saja yang dibuka, hanya sekedar melihat wajahnya. Umumnya hanya melihat wajahnya. Ada yang melihat selain wajah? Saya mau lihat yang lainnya. Jangan, jadi wajahnya saja. Baik, monggo Bu, silakan Bu, dipraktekkan Bu. Nah ini mau per RT monggo. Kita perhatikan dulu kondisi jenazah sudah dalam kondisi matanya sudah tertutup, mulutnya juga sudah tertutup rapi dan bajunya. Selanjutnya adalah yang pertama adalah kita membersihkan dulu kotoran jenazah. Seperti itu ya, Bu. Dari sana, Bu. Tangan kanan di atas. Tangan kanan di atas.
Maaf. Kita ada di posisi sebelah kiri jenazah ya. Jadi tangan kanan kita menekan bagian perut jenazah, perut bagian bawah, nggih. Perut bagian bawah untuk mengeluarkan kotoran, lalu jenazahnya sedikit dimiringkan untuk membersihkan bagian dubur, membersihkan kotoran dari jenazah. Sambil ditekan sampai bersih, diyakini setelah bersih, dengan menggunakan selang air yang agak deras supaya kita bisa memastikan jenazah dalam kondisi kotorannya bersih seperti itu. Selanjutnya apa? Membersihkan. Sudah? Enggak, yang pertama ini dulu, baru ini. Izin mengulang Ibu, tadi sebelum kita membersihkan kotoran, sebaiknya kita membersihkan dulu bagian atas. Kalau ada kotoran di mata, di hidung, dan di telinga dengan menggunakan cotton bud seperti itu. Kita pastikan nggak ada kotoran di mata, kotoran hidung, dan kotoran telinga, baru ke bagian bawah. Setelah semuanya dianggap bersih, oh iya, mulut kalau masih ada sisa kotoran makanan mungkin, pakai juga. Baik, setelah tadi kita membersihkan bagian atas, dari bagian mata, kotoran di bagian mata, bagian hidung, lalu mulut, kalau masih ada sisa makanan, kita kasa dengan menggunakan kain kasa atau kapas, lalu kita bersihkan bagian telinga dengan menggunakan cotton bud ya Bu. Selanjutnya kita membersihkan bagian bawah dengan cara yang seperti tadi. Kita tekan dengan menggunakan tangan kanan, lalu tangan kiri kita membersihkan bagian dubur. Dirasa bersih dengan menggunakan air yang kencang. Setelah bersih, baru kita perlahan-lahan membasuh sebagian dari mukanya. Ya, dengan diwudukan bagian muka, bagian badan, dan selanjutnya sampai ke kaki. Apabila jenazah itu terdapat luka-luka atau kasah atau yang menutupi luka, dibuka sebagian dari kasahnya dulu, dibersihkan. Kalau kita rasanya takut melukai karena jenazah juga punya rasa sakit, jadi kita cukup membersihkan saja bekas kasahnya, lalu ditutup lagi nggak Pak Ustadz? Setelah dilap, ditutup lagi lukanya atau bagaimana? Oh, enggak. Dibersihkan bagian plasternya saja. Bekas lemnya itu juga dibersihkan. Ya, supaya airnya menyentuh ke kulit jenazah seperti itu. Setelah selesai dimandikan, lalu jenazah dirapihkan dulu, kakinya diikat, bagian kakinya ketemu kaki seperti ini, lalu di bagian lutut, bagian tangan juga diikat seperti itu. Terus apa lagi? Tadi awal di wudhu dulu. Oh, wudhu dulu. Iya tadi sudah. Wudhu baru dimandikan. Oh, maaf. Jadi sebelum dimandikan, setelah diseka-seka semuanya, kita wudukan dulu, baru di mandi besar seperti itu. Lalu apa? Baru setelah jenazah rapi, baru kita siapkan kain kafannya. Ada yang sudah kurang? dikeringkan. Oh iya, belum dikeringkan. Maaf. Setelah selesai dimandikan, Kita siapkan handuk. setelah selesai dimandikan, dirasa semuanya sudah bersih, jenazah dikeringkan dengan handuk secara lembut perlahan-lahan ya Bu. Seperti ini.
Begitu juga bagian belakangnya dengan cara gini. Sudah? Lalu ditutup kembali. Tadi kan kainnya sudah tuh pada saat mandikan pun tidak terbuka ya Bu. Jadi tetap tertutup bagian auratnya. Jika ada anggota keluarga yang ingin memandikan, turut memandikan, disarankan auratnya ditutup dulu, baru keluarganya boleh ikut menyiramkan bagian akhir saja, seperti itu. Ganti. Iya, lalu diganti dengan kain yang baru setelah dikeringkan dengan handuk, baru ditutup dengan kain yang baru dan kita siapkan kain kafannya. Ibu, mana pakai yang ini aja, Ustaz? Yang ini karena ini nggak bisa di. Oh baik. Karena kita asumsikan kita jenazahnya wanita, maka kita siapkan 5 lembar kain kafan, 5 lipat kain kafan. Sebelumnya kita potong dengan ukuran sepanjang tinggi badan jenazah, dilebihkan 3 jengkal ya Bu. 3 jengkal atas bawah nggih Pak Ustadz? 3 jengkal atas bawah. Itu fungsinya untuk kelebihan kainnya untuk mengikat kain kafan itu tadi. Setelah kita potong kainnya sebanyak 5 lembar, pertama kita potong untuk yang ukurannya sama sebanyak 2 lembar. Kita letakkan secara zigzag karena pada umumnya kainnya itu kurang lebarnya. Enggak, tengah yang lurus. Sorry, talinya dulu, ibu-ibu, maaf. Karena kita menggunakan tikar, maka yang diletakkan pertama-tama adalah talinya dulu, diambil dari kain kafan itu sendiri, lalu kita tumpuk dengan ini apa namanya, tikar. Potong kain tali untuk mengikat ini dari kain kafan sebanyak 3 yang inti bagian bawah, lalu 3 bagian atas di kain kafan yang dibagi menjadi 5 bagian. Ini untuk tali kaki atas bawah. Ini satu lagi. Kurang ya Pak Ustadz, bentar. Satu lagi di Pak. Ini kecil. Ini atas. Kita potong aja biar cepet deh. Bukan Pak Ustadz. Ya, ini yang lutut. Yang lutut. Oh iya. Maaf Bu. Ini untuk lutut nanti. Lutut. Ini seperti ini. Perut terus dada. Ini untuk tangan. Ini tangan bagian bawah, lalu ini tangan bagian atas, ini di dada, dan itu untuk kepala. Setelah kita potong kain sebanyak 2 lembar dengan ukuran yang sama, kita letakkan secara zigzag agar bisa menutupi jenazah. Enggak, zigzag tuh begini, lurus. Oh, zigzag begitu. Oh, zigzagnya begitu toh. Oke. Lalu di lembar kedua juga dilakukan hal yang sama. Yang ketiga adalah kain yang dipotong khusus yang sudah dilubangi untuk kepala. Lurus dulu ya. Lembar ketiga diletakkan secara lurus ya Bu. Bu, kurang sini Bu. Ya nanti diturunin. Untuk lembar keempat adalah kain yang sudah kita siapkan untuk bagian kepala. Bagian kaki apa? Untuk sarung. Oh iya. Ini di sini.
Ini untuk kepala yang bagian pendek. Ini kepala dipotong dilipat sepertiga lalu dipotong untuk bagian leher yang nantinya akan dilipat. Diletakkannya yang bagian pendek di bagian dalam. Nanti ke sini Bu. Di sini. Itu nanti untuk yang bawah kurang ke atas. Oh, sarungnya yang kurang ke atas. Maaf. Kain sarungnya ke sini naikin. Oke, baik. Seperti ini. Ini dilipat supaya memudahkan meletakkan jenazah seperti itu. Setelah rapi, kita siapkan kapasnya. Kapasnya di mana, Pak Ustaz? Bu, tolong buku Jawa nanti coba. Ini keseret. Oh ya, jilbabnya diletakkan di bagian sini, Bu. Di bagian kepala. Di bawah ini, di bawah ini. Oh, di bawahnya. Oh, berarti sebelum meletakkan bagian kepala, jilbabnya dulu ya, Bu. Maaf, kurang ke sini. Oh, sorry. Segitiganya. Oke, ditarik lagi, Bu. Ya. Oke. Baru setelah ini kita letakkan perkapasan ya, Bu. Pertama bagian kepala, bagian ini untuk kepala bagian belakang kita letakkan kapasnya seperti ini. Lalu untuk bagian punggung, apabila jenazah memiliki luka-luka di badannya, sebaiknya kita pakai alas lagi, baik itu pempes ataupun apa yang warna biru, underpad seperti itu, untuk menghindari rembesan. Nah, ini dianggap cukup ya, Bu. Lalu kita taburi dengan kamper dan pewangi, kayu pewangi seperti itu. Baru kita letakkan jenazah pada kain kafan yang sudah dibumbui. Ya. Cara ngangkat jenazah, Bu ya. Maaf. Ini kita kurang ekspresif. Mohon izin, ini karena kita manikin perempuan, laki-laki. Dan enteng ya. Ada teknisnya ngangkat jenazah itu. Gimana? Dari satu sisi ya. Yeah. Dari sini semua, dari sana semua. Jadi tangan ini masuk, dimilangkan, masuk, begini. Sampai dipegang badannya ya, Pak? Begini. Ini akan tambah kekuatannya. Oh, oke. Tadi intermezzo ya, Bu. Jadi pada saat kita mengangkat jenazah, kita pastikan kalau kita itu bisa menopang jenazah dengan baik. Kalau kita bertiga, itu ada di tiga bagian badan. Di bagian kepala, di bagian badan tengah, dan di bagian kaki. Semua tangannya menopang badan jenazah seperti ini. Dipastikan jenazah tidak terguling gitu. Dan pada saat ngangkat pun harus berbarengan, nggak boleh dulu-duluan, ya. Nah, dan pastikan tangannya tetap menopang badan jenazah supaya tidak terguling ya, Bu. Bismillah. Nah, seperti ini. Oke, alhamdulillah. Setelah jenazah diletakkan di atas kain kafan, lalu kita beri kembali tutupan kapas. Oh, ini dia. Di bagian-bagian yang harus ditutup.
Pertama kita balut-balut dulu kapasnya, masukkan ke lubang hidung. Kedua telinga. Seperti itu. Kalau matanya ditutup kapas saja ya Pak Ustadz. Seperti ini. Oh iya. Iya. Iya nantinya ditutup begitu Bu. Seperti itu. Untuk di bagian kaki, di antara kedua kaki agar tidak bersentuhan, tidak terjadi rembesan setelah dimandikan, maka diberi kapas ini supaya tidak rembes. Lalu di bagian lutut tetap menjaga marwahnya katanya Bu. Jadi tetap harus ketutup auratnya. Iya, belum. Ini bagian depannya dulu ya Bu. Ini tangan begini, ketutup, dada juga Bu. Lalu bagian tubuh, dada sudah ya, dada juga pusat. Oh. Dadanya yang lebar Bu, maaf. Ini lebar. Sampai ke tangan. Oh sampai ke tangan. Sampai ke sini enggak? Ini ditutup di sini. Lalu bagian belakang, bagian dubur karena masih ada lubang dubur dan lubang kemaluan juga ditutup pakai kapas ya Bu. Dimiringin ya Pak Ustadz? Dengan cara dimiringkannya ke sana kayaknya Bu. Boleh tadi ini dulu Bu. Iya dah nggak apa-apa dah, itu teknis. Ini sudah, ini bagian sini di tengah. Dah. Setelah semuanya tertutup dengan kapas, dengan dikondisikan semuanya yang bagian-bagian harus tertutup dengan kapas, sudah dibubuhi kapas, baru kita lakukan pengikatan kain kafan. Pertama kita ambil kain yang lebih pendek dulu. Sarungnya pastinya diambil ya Bu. Atas ya, dari atas narik biar auratnya Ke sini Bu, ke sini. Karena kita ngelipatnya dari sini dulu, maka kita ambilnya kapas ke sini dulu. Maaf. Nah seperti ini. auratnya nggak kelihatan. Lalu yang sana tutup Bu, maaf. Nah, oke, belum diikat sampai habis baru diikat. Ada ikatannya, lalu di bagian paha atas itu kita ikat kainnya. Oh ini pinggang sampai pinggang ya? Baik, sampai di atas kainnya habis, berarti di posisinya di pinggang. Ini sudah ketutup. Ini dulu Bu. Ini dulu. Bukan ini terakhir Bu. Ini. Tarik sana. Lalu bagian kepala kita lipat. Dibungkus lagi ke bawah. Oke. Udah. Oke. Ini cuma sampai kepala aja ya Bu. Ini hanya sampai bagian kepala saja. Oke. Lalu kita rapihkan bagian kiri kanannya dengan lembut, jangan tergesa-gesa. Lalu kita rapihkan bagian kepala. Ini ke sini apa ke sini? Dikit masih gitu. Ini mukanya tutup Iya. gitu. Iya. Perlunya tadi diikat nggak Pak Ustadz? Diikat. Dililit leher. Dililitkan berarti begini. Dililit seperti ini Pak Ustadz. Oke, siap. Baik. Selanjutnya adalah lipatan yang nomor 3, lembar ketiga. Kita cari
Lipatannya yang lebih pendek dulu agar nanti bisa ketutup dengan yang lebih lebar. Dari bawah. Dari bawah. Dari kaki dulu Bu, kaki dulu. Dari bawah dengan Secara bersamaan supaya rapih ya. Ya ini kok kurang panjang. Ya, karena terlalu kesana. Terlalu kesana. Jenazahnya terlalu naik tadi. Saya dulu. Kita anggap jenazahnya posisinya sudah proporsional ya Bu, jadi digeser-geser dulu. Biar rapi Bu. Oke. Itu udah pas belum? Mundur. Enggak. Mohon maaf, ini kita bukan bercanda, tapi karena kita lagi belajar masih banyak kekurangan ya. Kita pastikan semua kainnya menutup jenazah dengan baik. Selanjutnya kita cari kain yang lebih kecil dulu. Nah, ke sini. Agar bisa ketutup dengan kain yang lebih lebar. Ya, ini memang terbuka bagian atasnya karena zigzag. Oke. Oke, selanjutnya tadi kan sini. Harusnya yang ini, begini. Nah. Iya, karena kan zigzag, Bu. Ini dua-dua zigzag, Bu. Setelah dipastikan kain terbungkus dengan rapi, kan tadi sama Ibu. Itu. Kita ikat bagian kaki dan bagian atas kepala dengan rapi ya Bu, di sini. Di sini. Ibu duduknya nggak boleh begitu Bu. Duduknya mingkem. Baik. Ikat dari bagian kaki dulu Bu. Bu, dari bagian kaki dulu Bu. Ikat yang kencang tapi mudah dilepas. Jadi disimpul pita aja. Seperti itu. Udah. Yang nomor 2 di bagian lutut. Cari dulu lututnya, tegukannya di mana. Bu, dari sini dong, dari sini. Simpulnya nantinya ada di sebelah sini karena nanti jenazahnya menghadap kiblat. Sini Bu. Maaf, saya yang ikat. Nah, di sini ya Bu. Diikatnya supaya mudah dilepas, maka disimpul pita aja. Berikutnya adalah bagian bawah tangan di pinggang. Di pinggang ya, betul. Juga sama posisinya, semuanya ada di posisi sebelah kiri. Harus kenceng kalau nggak lepas. Tapi tidak menyakiti dan mudah dilepas. Seperti itu. Nah, kita rapihkan ya Bu. Nah, seperti ini. Berikutnya adalah tangan bagian atas dengan posisi yang sama. Yang terakhir adalah bagian kepala. Pastikan semuanya terbungkus dengan rapi. Yang terakhir adalah kita tutup tikarnya. Lalu sebelah sana. Pastikan tikarnya terlipat dengan rapi. Kembali kita ikat dari bagian bawah dulu.
Cukup. Karena kalau tikar nggak usah seperti kain kapan yang harus berbentuk. Kalau tikar mah cukup bulat aja kayaknya ya Pak Ustadz. Jadi ada Dada juga ini. Kepalanya ini yang pas ini. Oke. Untuk yang terakhir dipastikan. Oke. 3 ikatan ini semuanya ada di posisi badan sampai di leher aja cukup ya Bu. Di dada. Demikian ibu-ibu. Ada pertanyaan? Ya sama. Sudah saya jelaskan. Demikian ibu-ibu tata cara pulasara yang kami dapat hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami kembali sampaikan kepada ibu-ibu semua tidak ada kesalahan. Insya Allah. Pak Ustadz, barangkali ada koreksi Pak Ustadz yang ini. Demikian Pak Ustadz. tidak ada koreksi itu semuanya Oh hebat. baik, bagus. Alhamdulillah. Terus izin mungkin untuk kebiasaan kita yang kadang tidak kita sengaja itu kelihatan kurang enak dilihat. Contoh. Kita umpamanya ngikat kepala atau kaki, izin Bu dibuka. Oh nggih. Ngikat kepala atau kaki. Jadi yang benar itu cukup begini saja Bu. Oh saya Jangan dipukul. begini. Oh Bu Eko ya Bu. Itu Bu Eko. Pak Ustadz. Jadi dia ngomong Pak Ustadz. Jangan tadi Ampun diputer-puter ya tuh. Aduh ya Allah Tuhanku. Tapi ini kalau bagian kepala bisa belakang Pak Ustadz biasa masih ada keluarga yang masih mau. Iya. Nah, nanti kalau ada keluarga Yang yang mau menanyakan. lihat sudah ditutup, oh ada keluarga jauh mau lihat. Mau buka Jangan. lagi ya. Yang dilihat pasti apa Bu? Kepala. Buka. Nggak mungkin kaki dan lain-lain. Siap. Ini saja Bu yang dibuka. Oh. Nah, Makanya ditutupnya belakang. perlihatkan ininya cukup begini saja kan sudah kelihatan wajahnya cukup. Cukup. Iya kan dilepas Buka dulu. ininya tutup pakai kain transparan. Pakai kerudung lah istilahnya Pak Ustadz ya. Oke. Pakai kerudung yang transparan. Oke. Alhamdulillah berangkatnya Alhamdulillah. bagus. Masya Allah. Sudah siap untuk memandikan. Intinya Bu, intinya dicoba. Oke. Oke, dicoba. Kalau latihannya sudah berpuluh-puluh kali nggak dicoba, apalagi misalnya banyak orang, banyak aturan, harus begini, harus begini, kan punya nih. Dengan kita harus concern ya Pak Ustadz ya. Nanti kalau sudah banyak aturan, talinya ketinggal, apa sudah dipasang dan lain. Ya. Oh iya tuh Pak Ustadz. Bismillah aja gitu. Baik. Jadi kalau mewujudkan jenazah tidak seperti kita niat wudhu sendiri, kita niat mewujudkan jenazah saja atau pakai bismillah saja. Memandikan jenazah tidak harus pakai lafaz nawaitul ghusla hadzal mayyit, enggak usah. Niatkan di sini. Daripada ribet di sini nanti niatnya nggak nyampe sini, Tuh. mending di sini. Ya. Saya niat memandikan jenazah fardu kifayah karena Allah. Oh.
Lisan saja cukup Pak Ustaz. Hafal nawa itu susah amat ya. Tak salah. Ini mohon izin kadang ada ini lucu kalau di namanya keluarga macam-macam. Pak, Bu, cepat dimandikan, untuk jenazahnya sudah kedinginan. Jenazahnya sudah kedinginan, ini dia dingin banget. Ini pasti dingin. Mau buru-buru itu udah kedinginan, macam-macam. Intinya monggo dicoba semakin sering ibu terjun, insya Allah semakin mudah. Izin Pak Ustadz, kalau untuk tata caranya sendiri, mana yang dahulu atau diakhirkan, diwudukan dulu, baru dimandikan, atau dimandikan dulu baru diwudukan? Jadi sebelum kita memandikan Jenazah besar, ya. Setelah najis selesai, kita wudukan, kita basahi anggota wudunya dulu, setelah itu baru dimandikan. Mau diwudukan lagi setelahnya silakan. Istrinya mau nyentuh, batal nggak Pak? Nggak batal. Ya udah nggak apa-apa. Pakai nggak ada cara batal. Berarti boleh Pak Ustadz ya, Dua kali sudah mandi ya. Sudah mandi wudukan lagi boleh. Afdol. Mau nyium suaminya, monggo. Asal catatan. Nggak boleh Jangan berlebih-lebihan meratapi. meratapi. Kalau kira-kira nggak kuat, ya nggak usah lah. Boleh mencium suami, ya. Kalau suami nyium istri nggak akan mempengaruhi wudunya, nggak ada masalah dengan wudu. Siap. Sebenarnya ada aturannya nggak kalau yang mandi jenazah itu misalnya lagi haid itu boleh atau enggak? Gimana Bu? Orang haid boleh nggak memandikan jenazah? Boleh. Boleh. Tidak ada larangan. Apalagi di kampung itu hanya itu orangnya. Daripada nggak dimandiin Dia nggak butuh dong nanti. Kalau nggak diurus malah nggak dimandiin nggak repot ya. Pak Ustadz dia kan lagi main berarti dia nggak butuh. Yang wudu kan jenazah. yang memandikan. Kan mau mandikan kan sebelum mana kan butuh juga dia. Kan butuh dulu Jadi dia. kalau yang Yang memandikan itu haid, memandikan jenazah boleh nggak? Boleh. Ya, berarti dia nggak Apalagi butuh. yang memandikan jenazah hanya orang itu kebetulan lagi haid lagi. Daripada nggak dimandikan ya Pak Ustadz ya. Kalau umpamanya ada on off-nya ya. menunda-nunda pemulasaran jenazah termasuk Tapi cara motongnya masih itu. Ya, udah Bisa sih. Bisa. Mau gantian? Oke, kira-kira ada lagi Bu? Mau gantian? ada yang berani lagi. Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memandikan nimbrung saja Bu. Awal nimbrung. Setengah PD kalau jumlahnya 4 atau 3 orang jadi PD. Ya. Tapi walaupun dia mahir kalau sendiri dan gerges juga. Jadi intinya coba libatkan diri kalau ada yang meninggal. Walaupun cuma megang doang. Ya. Megang dulu. Ada yang meninggal, temennya agak bisa, kita megang kakinya aja dulu. Atau bantuin apalah. Insya Allah lama-lama bisa. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan Bu? Insya Allah siap ya untuk nanti praktek di lingkungan. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan pada kesempatan siang hari ini bermanfaat untuk kita amalkan di lingkungan kediaman kita masing-masing, karena sebentar lagi sholat zuhur. Kalau tidak ada yang bertanya, kami akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.